caught in the crossfire. Was caught in the Lanjut mesin las lagi lor. Alhamdulillah ini rezeki ada baik datang ke rumah dari mana-mana lor. Alhamdulillahnya ini dapat mesin las jadul, minta restorasi sudah dibawa ke tukang servis lain tapi tidak juga kunjung memuaskan. Sudah banyak katik, ini tutupnya ada, kabel sudah ada katik, kipasnya ada katik, saklar depannya ada katik, stangnya juga ada katik. Itu kelihatan ada komponen baru dari sini. Kita restorasi dulu mesin ini lor, jangan sampai membuat konsumen tidak puas. Kalau konsumen sudah datang ke sini berarti tandanya konsumen sudah percaya sama kita. Ini untuk komponennya, kakinya banyak karatan. Ini namanya restorasi full. Kita bongkar habis dulu nih. Nah, inilah yang sudah kita bongkar, kita preteli. Ini bodinya. Ini namanya modul bagian untuk ngelas. Kelihatan apa nih, nimbul kotornya. Yang pasti ini komponennya pasti banyak yang karatan, kaki-kakinya. Ini kelihatan sikok, belum yang lain begitu sudah bersih-bersih. Ini drivernya untuk keluar ke tegangan AC ke dioda, ke bagian untuk ngelas. Yang papan segi 4 ini adalah otaknya, namanya PWM kontrol, ada di sini kalau. Ini make kode 23N50. Yang lakoni 120E tadi pakai K4107. Ini bagian power supply atau yang disebut regulator. Karat-karat kayak ini wajib kita ganti. Mana yang karat-karat, ini kena preteli habis ini pasti. Nak dicek sikok-sikoknya komponennya. Ini kelihatan baru diganti elko nya, sikok lain dewek, godak nyoldernya udah kuat, mungkin solder mekanik sebelumnya kurang panas jadi tidak lengket. Ini spare part yang lain, pendukung yang lainnya. Ini cabut, kita cuci bersih dulu biar ngerjakannya enak, tidak kotor-kotor. Ini untuk kabel-kabelnya. Lanjut kita bersih-bersih biar celing. 2000 years later. Ini papan yang sudah kita bersih keluar.
terlihat bersih, jauh dari yang tadi. Mengkilat lagi dulur, cak beli baru. Nah, ini untuk regulatornya kita mulai dari sini. Ternyata nih ada Siko Elko yang ditambah sama teknisi sebelumnya. Ini biasanya kalau ditambah nih infonya sih untuk nambah tenaga api lah, supaya tidak mudah lengket, sama biar apinya jadi tambah. Ibaratnya kalau yang paling kecil itu tadinya kecil nian apinya, ini kalau ditambah ini apinya jadi lebih besar dikit. Terus untuk di bagian regulator nih yang wajib kita ganti nih kapasitor, kakinya karat 2. Terus ini soket untuk kelistriknya goyang, ini wajib kita ganti juga. Ganti, jangan cuman disolder, karena karat itu nempel di dalam soket. Untuk yang ini bagus, ini bagus nih karena kaki Siko kapasitor nih bagus, sebelahnya karatan. Yang ini sebelah karatan, ini pun ikut. Percikan apinya ini lumayan bisa bikin akibat kebakaran percikan api. Terus untuk komponen yang ditambah lagi, ini kapasitor 4722 kP di seri 2, ini juga di seri 2, ini juga di seri 2. Posisinya ada di sini. Sesudah listrik. Sama nih ada apa? Dari relay kodok namanya. Ini padahal cukup 3 biji dengan nilai, nilainya lupa. Ini kalau di seri kayak ini namanya nilainya berkurang, 472 dikurang 472 atau dibagi 472 ibaratnya. Kita mulai dari regulator dulu, kita balik standar pabriknya, dan kalau bisa kita upgrade sesuai standar, jangan melebihi standar. Ini untuk bagian dioda sudah kita cabut, udah kita preteli. Jalurnya sudah kita pertebal yang untuk ditrapo. Terus kalau misalnya kita ketemu mesin las, kadang nyetrumnya berdenyut uji wong tuh kapasitor di bagian power supply ini. Kita bagi info dulu. Kapasitor ini ngarah ke ground, dari ACL ke ground, ACL ke ground. Ini jebol, selesai, berdenyut. Terus kalau misalnya kalau kita megang gagang las, kaki kita kena masa, kapasitor ini miler. Kapasitor ini juga, ini dari plus ke ground, min ke ground, sama. Jadi diwajib ke kalau restorasi kelihatan kaki yang karat-karat ini mending langsung diganti, sampai amannya. Barangnya juga harganya terjangkau. Untuk diodanya ada di sini kanan kiri. Ini sudah berguyur, kita cabut di komponennya. Untuk bagian belakang tinggal driver GDT namanya. Ini tinggal ini kita cabut. Terus lanjut bagian depan sini sampai ke depan sini. Pokoknya full restorasi komponen yang terlihat keropos. Ini komponen
Yang penting pribadi kita kalau untuk pengecekan wajib dicabut sikok-sikok lur, biar lebih akurat. Ini nak kita cek sikok-sikok lur, karena badan mesin las ini tidak cukup, apa yang rusak itu yang diganti, bakal habis banyak ini lur. Terbaca 2,8 mikro. Nah, jauhnya turunnya ini nilainya sudah berubah kalau dia terpasang terkoneksi ke mesin las, papan mesin las. Ini 3,1 sama turun drastis. Ini tadi 4,3. 4,4 mikro, 4,5 sama turun juga. Yang ini 5 mikro terlalu naik, alangkah bagusnya berarti ini ganti. Inilah kenapa kita wajib dicek satu persatu, karena ketelitian itu membuahkan hasil yang memuaskan lor. Untuk mesin las tidak bisa kita mana yang rusak itu yang langsung ganti, tidak bisa lor. Siap-siap makan banyak biaya kalau sistem begawainya kayak itu. Elko ini kering, aku bocor, terus dioda ini jebol, saut terhubung, konslet, masa kita pasang listrik langsung jeglek. Ada MOSFET IRFZ24N sikok, kapasitor lagi kakinya karatan 2, 3, 4 sama karatan. Ini ada satu set transistor 7 transistor S8050 sama S8550, satu set seluruhnya kita ganti, kita udah ambek pusing. Jadi untuk yang kecil ini tiap kita bedanan mesin las pribadi langsung kita copot, kita ganti, khusus yang kecil-kecil ini weh. Ini ada resistor 10 ohm, ada 2 biji yang jebol, biar seragam kita ganti barengan, kita ganti 8 biji. Sudah ini be, tinggal besok kita tes. A few moments later. Ini untuk elko regulator kita ganti yang nilainya sesuai setelah dicek pakai multitester. Dibanding ke sama ini pakaian sama teknisi sebelumnya, ini nilainya turun jauh. Ini juga kelihatan gosong, takut bocor, ini sudah ketusuk, jadi kita punya yang bagus. Terus untuk NTC di sini yang dipasang sebelumnya ada ini digabung 2. Ini kapasitor MKP kapasitor lah nih, sejenis, aku kurang paham ya, kurang ngerti kapasitor. Ini kapasitor ini tadinya dipasang di sini. Harusnya ini yang benarnya adalah NTC. Untuk nilai kita pakai yang 11 ohm. Bisa juga nilainya 15 ohm. Di seri 3 biji, seri atau paralel yang dipasangnya kayak ini. Ini untuk pasangnya di situ. Ini baru standar pabriknya dia, bukan kapasitor ini bawaan pabriknya. A few moments later. Lur, ini sudah diodanya sudah dipasang, sudah kita seri sama bohlam 100 watt. Terus kita coloki
hidupnya, start lampunya terang. Ini power sudah hidup, tegangan itu besar, terbaca 211 volt DC dikarenakan ini kita seri sama bolam 100 watt. Terus untuk tegangan stainless susah lor. Terus tegangan untuk out dari IC atau otak PWM ini terukur 11-12 volt, harus imbang 11,5 ini 13 12 13 2 minnya nih kita pas ke dulu. Nah, ini minnya kita taruh di bodinya 7812. Ini kaki drain out PWM 13 goyang, terus sebelahnya sama 13, sebelahnya 13 juga goyang. Ini tidak mantep. Terus sebelahnya 13 juga, balik lagi sama. Ini diwajib harus imbang ke 4 ini nilai tegangannya. Kalau sudah imbang itu berarti bisa dipastikan out untuk ke stainless sudah ada. Tinggal kita tes tegangan untuk outnya dapat berapa volt di seri sama bolam 100 watt. Nah lur, setelah pengetesan listrik jeglek. Lupa lur, kita yang namanya mainan listrik tuh alangkah baiknya biar listrik tidak mudah jeglek. Kalau ada rangkaian yang konslet lupa kita nyarinya, lampu ini kaget nyala terang, tidak bikin MCB turun. Lupanya ini ada dioda jempol antara AC sama min, dia terhubung. Ini AC, ini plus, ini min, ini AC plus min. Yang terukur terhubung nih bagian min sama AC. Nah, bunyi. Untuk yang lain bagus, cuman AC sama min B yang terhubung. Ketemu ini lagi nyambung. Nah, ini kita tes out stainlessnya sudah keluar atau belum. Balik propnya. Nah, out stainlessnya terbaca 44 volt DC.
Untuk frekuensinya 87 kHz, tapi masih di seri sama bolam 100 watt. Coba kita lepas ke beban bolamnya, kita lihat dapat berapa tegangannya. Mudah-mudahan listrik tidak jeglek. Tak kuat juga lor, besar wattnya mesin ini. Later. Nah, alhamdulillah lur, kalau galak sabar dalam gawe insya Allah selesai. Tinggal saklar depan belur, besok kita cari. Aduh, jualannya di sini. Tinggal saklar depan. Ini kabel dari PLN. Ini cara untuk seri sama bohlam. Untuk ngetes biar tidak langsung ke MCB rumah. Kabel listrik ada 2. Ini kabel yang untuk ke regulator mesin las, ada 2 juga. Ini siko langsung sambung. Ini dikasih sama bolam. Kita sambungin dulu. Nah, ini caranya. Biru sama ini dari PLN. Harusnya ini kan untuk ke saklar. Saklar tuh ada 4 pin. 2 untuk mesin las, 2 dari listrik. Jadi berhubung saklar belum ada, jadi cara ngetesnya ini yang dari PLN sama dari mesin las digabung. Slip ke, masih ada siko-siko kan, siko-siko iyalah ke bola lampu. Jadi dia terseri sama bolam. Kalau terjadi konslet di bagian listrik, dia tidak langsung ke MCB, tapi lampunya nyala terang. Nah, kalau saya ini kan start awalnya nyala terang terus mati. Ini untuk tegangan sudah terbaca 43 volt. Nah, ini 44,5. Untuk outputnya terbaca di multitester ini entah ngawur apa tidak. Kalau bagian yang untuk out kita kurang ngerti apa dari multinya, bukan 138 Hz. Bola nyala terang bebannya. Ini kalau kita cabut listrik kita tidak kuat dikarenakan 900 watt. Tinggal kita ngetes numpang di tempat kawan di bengkel depan, listriknya bisa gacor apa tidak nih. Mudah-mudahan gacor lur. Kalau sudah direstorasi nih, insya Allah pemakaian pun panjang umurnya. Ini sudah kita tutup, tinggal besok tes. Sementara kita tes dulu soal saklar belakangan. Ini bahan-bahan yang bikin mesin lasnya apa, yang punya nih benar dan mesin las tak kunjung ketemu penyakitnya, pindah sana pindah sini. Mudah-mudahan di sini inilah penyakitnya. Kapasitor milar 2 biji. Kapasitor apa nih, PTC harusnya pakai NTC, harusnya pakai PTC, ini pakai kapasitor di apa seri apa paralel. Ini masih bingung juga di antara 2 tuh. Ilko untuk nyuplai 7812 nya kering. A few moments later. Nah, ini untuk pengetesannya masih bersama mekanik 3M.
di Kota Palembang, di Jalan Takwa Mata Merah, bengkel besar di sini. Aduh galau. Ini kita numpang ngetes di sini karena listriknya besar. Listrik rumah kita tidak sanggup. Gacor yang mana? Ini apa itu? Ini gacor. Wih, sialah. Restorasi ini aneh nih. Hah? Goyangnya mana tuh? Masuk beda. Nah, ini untuk ngetesnya karena stangnya udah muat jadi sambil dipegangi. Galak, nanti dipegang. Oh, ini untuk hasilnya tidak banyak tai, apinya top share. Ada sio-sio gimana? Nah, sampai di sini baik kita ngetesnya untuk pembuktian. Terima kasih.